Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satsa Mulia Putri dengan NIM 210407500023 dari kelas M214. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan lingkungan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealamian dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia sehingga dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman dan nyaman dan terhindar dari gangguan penyakit. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar dari penyakit. Adapun manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, dan kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan, maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya rajin menyapu halaman rumah, rajin membersihkan selokan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, saat ini kita banyak menghadapi permasalahan kesehatan lingkungan seperti krisis air bersih, pembuangan sampah sembarangan, membuang kotoran atau tinja, pembuangan limbah, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan kesehatan lingkungan, yaitu krisis air bersih. Kebutuhan akan air merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, dari segi kebutuhan fisik manusia, tubuh kita terdiri dari kurang lebih 60% air. Asupan cairan pun harus terpenuhi agar metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik, tidak terkecuali untuk menghindari dehidrasi. Kedua, dari segi kebutuhan aktivitas sehari-hari, manusia membutuhkan pelarut tersebut untuk memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan krisis air bersih. Yang pertama yaitu polusi air. Polusi air bersumber dari pestisida dan pupuk yang hanyut dari pertanian. Lalu ada limbah industri dan kotoran manusia yang langsung dibuang ke sungai tanpa mengolahnya di instalasi pengolahan air. Yang kedua, boros air. Penggunaan air yang berlebihan sering digunakan pada orang, hewan, tanah, atau faktor lainnya. Yang ketiga yaitu pertanian. Dalam kegiatan pertanian, mayoritas para petani menggunakan air tawar yang tersedia. Mirisnya, 60% dari air terbuang karena metode pertanian yang tidak efisien dan sistem irigasi yang bocor. Yang keempat yaitu overpopulasi. Ketika populasi meningkat dengan laju yang terus meningkat, permintaan akan sumber daya baru akan menghasilkan tekanan tambahan pada sumber air bersih. Yang kelima, jarak. Selanjutnya, faktor yang berdampak pada krisis air bersih adalah negara atau daerah-daerah yang tidak dekat dengan tempat yang memiliki air seperti daerah gurun atau daerah terpencil. Yang keenam, kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup akan mengalami peristiwa kekeringan terus-menerus. Solusi atau upaya penanggulangan krisis air bersih. Yang pertama, hentikan buang sampah sembarangan. Yang kedua, membuat daerah resapan air. Yang ketiga, membuat biopori.
Yang keempat, membuat rainwater harvesting atau pemanenan air hujan. Yang kelima, menggalakkan gerakan menanam pohon. Yang keenam, menggalakkan gerakan hemat air. Yang ketujuh, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai.